Oke, jadi yang kemarin itu kan nomor 16 ya. Itu ada sistem pegas, terus ada massa yang diikatkan di pegasnya itu 40 gram. Terus ketika simpangannya 2 cm dari timbangan, gaya pemulihan bekerja adalah 8 Newton. Dan kecepatan ke kanan anggap sumbu X adalah 3 cm. Oh, salah ya. Ini aku nganggapnya X-nya 3 cm. Sorry, sorry. Pikir, oke. Terus kecepatannya itu 3 cm. Terus yang ditanyain itu simpangan maksimum. Berarti simpangan maksimum itu kan nanya amplitudo ya. Sama kecepatan maksimum. Yang C itu kecepatan posisi 1 cm di sebelah kanan. Yang D itu kecepatan pada posisi 1 cm di sebelah kiri titik keseimbangan. Jadi ini tuh pakai konsep yang kekekalan energi di sebuah pegasnya itu. Jadi kan ini ketika simpangan 2 cm itu masih ada kecepatannya kan 3 cm per sekon. Jadi yang 2 cm itu bukan amplitudonya tapi dia masih simpangan gitu. Nah, terus ketika di 2 cm itu ada gaya pemulih sebesar 8 Newton kan. Nah, dari gaya pemulih ini itu tuh kita bisa dapat nilai K-nya. Bisa dapat nilai K-nya kan. Ini karena aku nganggapnya 3 cm, maaf, maaf. Jadi salah angka-angkanya. Jadi aku jelasin proses cara pengerjaannya aja ya. Jadi dari gaya pemulih itu kan bisa dapat nilai K-nya kan. Konstanta pegasnya itu. Nah, jadi tinggal dibagi aja 8 bagi 0,02 harusnya. Tapi di sini sama aku dibagi 0,03, jadi K-nya itu dapat 266,67. Kalau dibagi 0,02 itu harusnya dapat 400 berarti ya, 400 Newton per meter gitu. Nah, iya jangan lupa kalau misalkan ada yang diketahui kayak massa atau simpangan itu dijadiin ke dalam bentuk satuan yang standar ya. Jadi karena di sini pakai Newton, jadi harusnya ini tuh simpangannya dijadiin meter, terus yang massanya ini dijadiin kilogram gitu. Jadi di sini nanti dibagi sama 0,02. Terus kan kita mau nyari simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum itu tuh biasanya diidentikan sama energi potensial maksimum kan. Soalnya ketika di simpangan maksimum itu gak ada kecepatannya. Jadi energi potensialnya itu yang maksimum gitu. Nah, buat dapat nilai energi potensial maksimum itu kan kita harus cari energi mekaniknya kan. Nah, energi mekanik itu tuh hasil dari penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetik kan. Jadi kita cari dulu nilai energi mekaniknya. Nah, kan kalau misalkan energi mekanik atau energi itu kan nilainya selalu kekal kan. Jadi di semua titik itu nilainya pasti sama gitu. Jadi dari energi mekanik yang di simpangan 2 cm itu tuh kita bisa dijadiin energi mekanik yang di simpangan maksimum gitu. Jadi kita cari energi mekanik yang di simpangan 2 cm dulu. Nah, karena 2 cm itu masih simpangan, berarti dia punya energi potensial sama energi kinetik gitu. Pokoknya kalau misalkan energi potensialnya maksimum itu tuh ada di amplitudo, kalau misalkan energi kinetiknya yang maksimum itu ada di titik keseimbangan gitu. Jadi kalau misalkan ada di simpangan, berarti dia punya keduanya energi potensial sama energi kinetik gitu. Berarti ini energi potensialnya kan berarti setengah kx kuadrat kalau misalkan buat yang simpangan. Terus buat yang kinetik itu biasa setengah mv kuadrat gitu. Nah, di sini Kx-nya itu kita bisa ubah jadi energi pemulih gitu. Jadi buat energi potensialnya itu setengah Fx gitu. Terus yang ini sama, jadi setengah mv kuadrat. Udah tinggal dicari. Ini aku nggak tahu nilainya berapa, nanti aku cek, aku hitung lagi. Tapi pokoknya caranya pakai gini buat nyari energi mekaniknya. Nah, baru nanti dihubungkan sama energi potensial maksimum buat nyari nilai dari amplitudenya ini. Berarti nilai amplitudo itu
dua kali energi mekanik dibagi K di akar. Jadi akar dari 2M per K. Gitu. Dapat DA-nya. Mungkin karena aku salah hitung, jadi angkanya jelek banget. Ya, gitu. Terus buat yang V maksimum, itu berarti kan ada di titik keseimbangan kan buat Vmax-nya. Nah, ini sama kayak prinsip yang soal nomor A tadi. Jadi kita hubungkan sama energi mekaniknya atau sama total energi yang ada di sistem itu. Nah, jadi ini EM sama dengan EK max kan. Berarti ini sama tetap pakai setengah MV kuadrat. Berarti V-nya itu 2 kali EM per M. Akar dari 2 kali M per EM gitu kan. Nah, ini aku juga gak tahu berapa. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi dihubungkan sama total energi di sistem kan. Dihubungkan sama energi mekaniknya buat nyari EK maksimumnya gitu. Terus buat yang C sama D itu kan nyari kecepatan pada posisi 1 cm di sebelah kanan dan di sebelah kiri kan. Nah, kalau sepemahamanku ya, antara X sama dengan 1 sama X sama dengan min 1 itu nilai kecepatannya pasti sama. Cuma bedanya itu di tandanya gitu. Karena kan kalau misalkan X sama dengan 1 itu geraknya ke kanan, kalau misalkan X sama dengan min 1 itu geraknya ke kiri. Nah, tanda di sini bukan bukan menunjukkan kecepatan atau perlambatan, tapi yang tanda di sini itu kayak menunjukkan arah geraknya gitu. Kalau di percepatan baru yang menunjukkan percepatan atau perlambatan gitu. Nah, buat nyari V-nya ini itu sama, jadi dihubungkan sama energi mekanik dulu. Jadi ini kan energi mekaniknya itu EK ditambah EP kan. Nah, buat EP-nya itu setengah KX kuadrat, terus buat EK-nya itu setengah MV kuadrat gitu. Nah, ini X-nya tinggal diubah jadi 1. Oh ya, jadi 0,01 karena ini tadi masih sentimeter, jadi diubah dulu jadi meter, jadi 0,01 gitu. Terus dicari dulu energi potensialnya. Nanti energi mekaniknya ini dikurangin sama energi potensialnya, dapat energi kinetik kan. Nah, dari energi kinetik ini bakalan dicari nilai V-nya gitu. Jadi tinggal dipindah-pindah aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 16? Pokoknya caranya kayak gitu. Jadi dihubung-hubungkan sama energi, sama hukum kekekalan energi. Gitu. Oke, kalau misalkan gak ada yang mau tanyain, lanjut ke yang nomor 1 ya. Terus buat yang nomor 1 itu eh, ada persamaan simpangan 4 cos 3 pi t per plus pi. Terus juga diketahui T-nya itu 0,25. Nah, yang ditanya itu amplitudo, periode, frekuensi, terus ini sudut fasenya, terus yang ini simpangan. Nah, buat nyari T sama frekuensi ini bisa dilihat dari persamaannya. Jadi buat persamaan persamaan apa ya kayak persamaan umumnya dari simpangan itu kan X sama dengan A cos omega T plus V kan. Ini sudut fase plus theta. Nah, berarti yang di sini omega kali T kan. Yang di sini tuh harusnya omega kali T. Berarti karena di sini nilainya 3 pi per T, berarti nilai omeganya itu 3 pi gitu. Nah, baru kita hubungkan sama rumus dari omega. Iya, rumus dari nilai omega. Itu kan 2 pi F kan. Berarti 2 pi F itu nilainya sama dengan 3 pi, berarti F-nya itu 3 per 2 Hz gitu. Nah, buat yang periode itu kan nilainya 1 per frekuensi kan, berbanding terbalik gitu. Jadi tinggal dibalik aja, ini nilai nilai frekuensinya dibalik, jadi nilai periodenya itu 2 per 3 sekon gitu. Terus balik lagi ke persamaannya, ini kan tadi persamaan generalnya itu X sama dengan A cos omega T plus theta kan.
Berarti di sini kita bisa tahu nilai A-nya itu 4 cm ini. Terus buat nilai sudut fasenya atau V-nya itu yang theta ini, nilai theta ini berarti Pi gitu. Terus buat nyari nilai simpangan, itu tinggal dimasukin aja nilai T-nya. Kan tadi T-nya udah diketahui 0,25 sekon kan. Berarti tinggal dimasukin aja ke rumus simpangannya. Ini kan tadi X sama dengan 4 cos 3 pi T plus pi gitu. Nah, T-nya ini tinggal diubah jadi 0,25. Berarti ini didapat kalau misalkan 3 kali 0,25 itu kan 0,75 ditambah 1 berarti 1,75. Nah, 1,75 pi itu 315 derajat. Berarti X-nya itu 4 dikali setengah akar 2. Berarti X-nya itu 2 akar 2 cm. Gitu. Buat yang nomor 1 ada yang mau tanya enggak? Atau ada yang beda jawabannya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, lanjut aja ya. Soalnya ini masih gampang banget. Terus buat yang nomor 54 itu sebenarnya udah aku jelasin di pertemuan sebelumnya, tapi ini bedanya cuma di F-nya aja. Jadi F-nya itu 1,5 Hz kan. Kalau di contoh kemarin itu aku lupa berapa Hz. Oh, kalau yang di contoh soal kemarin itu frekuensinya 2 Hz. Tapi aku jelasin ulang aja. Jadi di sini F-nya kan 1,5 Z, terus mu S-nya itu juga diketahui 0,6. Nah, kita balik ke persamaan di dinamika lurus, dinamika yaitu gerak lurus. Ini kan ini ya, apa namanya, si balok B yang di atas ini itu kan ada gaya geseknya kan antara balok P sama balok B. Berarti di sini ada gaya gaya geseknya. Nah, si gaya gesek ini yang membuat baloknya itu gak slip gitu. Nah, berarti yang gaya gesek ini yang bakalan kita pakai buat penentuan amplitudenya gitu. Nah, karena di sini yang di balok B cuma bekerja Fs doang, karena F ini kan punyanya gaya pemulih itu kan bekerjanya di benda P bukan benda B. Jadi persamaannya cuma Fs sama dengan M kali A gitu. Nah, Fs itu kan M kali G mu S, terus yang MA ini hanya bisa kita ubah ke persamaan ini, apa namanya, persamaan di osilasi. Jadi omega kuadrat kali A sin omega T plus theta gitu kan. Nah, karena M-nya sama, tinggal dicoret aja. Terus A-nya ini kita pindah, dijadiin ruas yang berbeda. Terus yang G mu K ini juga kita pindah. Oh, salah, yang temennya A yang dipindah. Nah, berarti A itu rumusnya G kali mu S per omega kuadrat kali sin omega T plus theta kan. Nah, karena A ini posisinya amplitudo di mana simpangannya maksimum, berarti nilai sin ini nilainya tuh pasti satu gitu. Karena A ini kayak udah maksimum gitu. Jadi sinnya juga ambil yang paling maksimum, di mana itu satu kan. Jadi sinnya ini nilainya satu gitu. Berarti ini rumusnya itu G kali mu K per omega kuadrat. Atau kalau misalkan kita jabarin omega kuadratnya itu jadi 4 pi kuadrat F kuadrat. Nah, ini jawaban buat yang nomor 54. Jadi 54 itu cuma ditanyain rumusnya doang. Nah, baru yang nomor 53 itu dimasukkan apa namanya, unsur-unsurnya yang diketahui. Kan F-nya itu diketahui 1,5 Hz, terus mu S-nya tuh 0,6 kan. Nah, itu tinggal dimasukin aja ke persamaannya. Berarti A-nya itu 0,1688 cm gitu. Ada yang beda nggak ini rumusnya, hasilnya? Sepertinya sama ya, karena sebelumnya udah aku pernah jelasin. Oke, lanjut aja ya. Kalau mau nanya langsung present aja ya teman-teman. Oke,
Jadi ini aku nemu beberapa soal dari tahun 2019 sama 2020. Jadi ini punya angkatan 2020, terus yang ini punya angkatan 2019. Oke, kita bahas yang 2020 dulu ya. Nah, buat yang nomor satu, oh ya, sebelumnya ini sama aja. Jadi tipe soalnya tuh sama kayak ETS, kayak tiap soal itu kayak apa ya? Setiap satu soal itu kayak diambil dari satu bab gitu. Jadi nomor satu ini dinamika rotasi kan. Terus nomor dua ini kayak yang keseimbangan. Terus yang ketiga ini kayak apa ini osilasi. Terus yang keempat itu yang fluida gitu. Nah, oke lanjut. Yang nomor satu itu ada sebuah bola pecah sama sebuah silinder tipis dengan massa dan jari-jari sama yang menggelinding tanpa slip. Jadi bola pejal sama silindernya itu ada gerak menggelindingnya, bukan cuma gerak translasi doang gitu. Nah, di bidang miring kasar. Terus sudut kemiringannya itu 30 derajat dan lepaskan dari ketinggian yang sama 5 meter, di mana keadaan awalnya itu diam, berarti V0-nya itu 0. Terus yang ditanya nomor 1A itu torsi yang bekerja pada masing-masing ini benda, jadi yang silinder sama bola pejalnya ditanya torsinya. Terus yang B itu kecepatan pada saat mencapai setengah ketinggian, sama yang C, benda manakah yang mencapai dasar bidang miring terlebih dahulu. Nah, buat yang nomor 1A, itu berarti kita cari dulu dari rumus torsi. Rumus torsi itu kan ada dua, I kali alfa atau R kali F kan. Nah, karena bola pejal berarti I-nya itu 2 per 5 mr kuadrat. Terus A-nya ini kita bisa ubah jadi A per R. Terus yang di kanan tetap jadi R kali F. Terus di sini kan bisa dicoret nih. Jadi F-nya itu 2 per 5 MA gitu. Jadi torsinya itu bisa pakai, sebenarnya bisa pakai langsung aja I kali alfa aja. Jadi 2 per 5 MR kuadrat dikali A per R. Jadi hasilnya 2 per 5 MRA itu bisa. Iya ya, kenapa aku menyamakan kayak gini? Ya udah. Soalnya F-nya ini nanti kita pakai. Jadi kita tidak sia-sia mencari itu. Oke, jadi torsinya itu R kali F, berarti R kali 25 MA, jadi nilai torsinya itu 25 MRA gitu. Nah, buat yang silinder itu juga sama, bisa langsung pakai I kali alfa, jadi I-nya itu buat silinder kan, silinder tipis itu inersianya setengah mr kuadrat kan. Terus A-nya itu A per R, berarti torsinya itu setengah MRA gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau nyari nilai gaya geseknya, kita bisa samakan antara persamaan torsi yang I kali alfa sama R kali F. Jadi nilai F-nya itu setengah MA gitu. Nanti ini dipakai buat soal selanjutnya. Jadi torsi yang bola pejal itu 2 per 5 MRA, terus torsi yang silinder itu setengah MRA gitu. Terus yang B itu kan ditanyain kecepatan ketika ketinggiannya itu setengah dari ketinggian awal kan. Nah, berarti kita bisa pakai hukum kekekalan energi. Eh, jadi dianggap ketika apa ya, ketika bolanya itu mulai dilepas, ketika hanya sampai dengan 5 meter itu dianggap ketinggian maksimumnya. Jadi yang H sama dengan 5 meter itu EP-nya maksimum gitu. Nah, oke lanjut. Jadi ini kita bisa samakan. Kan EM itu nilainya sama kayak EP max atau EK max atau oh ya, EP max atau EK max kan. Jadi ini EM-nya itu bisa kita samakan jadi MG kali H0. H0-nya ini yang 5 meter ini. Nah, terus buat kekekalan energi itu kita pakai rumus yang ini, setengah EM sama dengan EK plus EP kan. Nah, ketika di setengah setengah ketinggian kita kan mau nyari ya
di setengah ketinggian itu V-nya berapa gitu kan. Jadi kita urai satu-satu, EK-nya itu setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jangan lupa ditambahin ini, soalnya dia menggelinding juga gitu. Jadi bukan cuma translasi doang, tapi juga rotasi juga gitu. Jadi ditambahin yang setengah I omega kuadrat. Terus yang EP, terus ditambah EP-nya kan, MGH. Nah, hanya ini setengah H0, karena yang ditanya. Berarti ini kita ubah hanya jadi setengah H0 gitu kan. Terus berarti persamaannya itu, ini kan bisa dipindah. Jadi persamaannya itu jadi setengah MGH0 sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, buat bola pejal, I-nya itu kan 2/5 mr kuadrat kan. Jadi ini kita bisa ubah jadi 2/5 mr kuadrat. Terus omega kali R itu kan bisa diubah jadi V. Jadi ini R kuadrat kali omega kuadrat itu diubah jadi V kuadrat. Berarti ini setengah MGH0 sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 1/5 MV kuadrat gitu. Nah, ini kita sederhanain jadi setengah GH0 sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah 1/5 V kuadrat. Ya kan? Berarti ini setengah ditambah 1/5 itu sama dengan 7/10 V kuadrat. Yang ini setengah GH0. Nah, terus ini dicoret antara yang 2 sama 10. Berarti ini tinggal 7/5 V kuadrat. Terus ini dipindah. Jadi V-nya itu akar 5/7 GH0 gitu. Berarti V-nya itu akar dari 5/7 kali 10 kali 5. Berarti V-nya itu 5,97 meter per sekon kuadrat gitu. Terus yang buat silinder itu juga sama. Jadi bedanya sama yang bola kan cuma di nilai K-nya ini kan. Yang bola K-nya kan 2/5. Terus yang silinder tipis itu nilai K-nya setengah. Jadi kita bisa ambil jalan pintasnya aja langsung ambil dari sini. Berarti buat yang silinder itu setengah GH0 sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah kali setengah. Jadi 1/4 V kuadrat. Terus ini tambah jadi 3/8 V kuadrat. 3/4 V kuadrat sama dengan setengah GH0. Berarti V-nya itu 2/3 GH0. Akar dari 2/3 GH0 gitu. Tinggal dimasukin aja. Upsi. Berarti V-nya itu 5,77 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, sebenarnya buat nyari yang C itu kan ditanya mana yang lebih dulu sampai kan. Yang C itu kan nanya benda mana yang lebih dulu sampai. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat aja dari ini, dari V-nya. Kan ini yang bola itu lebih besar kan V-nya daripada yang silinder. Yang bola itu 5,97 meter per sekon kuadrat, terus yang silinder itu 5,77 meter per sekon kuadrat. Tapi karena ini geraknya GLBB, jadi V-nya ini kan berubah-ubah. Nah, jadi biar lebih apa ya kayak lebih membuktikannya itu kita cari A-nya aja karena A-nya itu kan tetap kan di GLBB. Jadi kita bandingkan A-nya aja gitu. Oke, jadi buat nyari A-nya itu kita bisa pakai rumus dinamika. Apa ya namanya ya? Ya, pokoknya yang kayak membandingkan gaya-gaya gitu. Jadi di sini kan pas bola atau silindernya itu turun menggelinding, itu kan ada dua gaya. Yang pertama gaya beratnya ini mg sin theta sama gaya geseknya F ini. Nah, ini mg sin theta-nya kan tetap. Terus F-nya ini bisa kita lihat dari yang tadi hasil penurunan antara persamaan I kali alfa sama dengan R kali F. Ini kan dapat F kan ya. Nah, ini bisa dipakai buat disubstitusikan ke persamaan ini gitu kan. Nah, buat bola pejal kan tadi F-nya itu 2/5 MA. Berarti ini dipindah ditambahkan jadi 7/5 MA. Nah, berarti buat nyari A-nya itu 5/7 G sin theta. Jadi A-nya itu 3,571 meter per sekon kuadrat. Sama kayak yang silinder, ini juga F-nya itu kita ubah dari hasil penurunan yang tadi. Buat yang silinder F-nya itu kan setengah MA. Nah, berarti ini dipindah ke kanan jadi 3/2 MA sama dengan MG sin theta.
Terus ini tinggal dipindah aja, jadi A-nya itu 2/3 G sin theta, berarti A-nya itu 3,33 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, karena A bola lebih cepat dari A silinder, jadi bola bola pejar itu bakalan sampai lebih cepat gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 1? Sepertinya belum ada, Mbak. Oke, sip. Thank you. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Oke, jadi yang nomor 2 itu ada sebuah jembatan, panjangnya tuh 75 meter, terus masanya itu 12 kali 10⁴ kilogram, ditopang pada ujung-ujung dermaga, seperti pada gambar ini. Terus sebuah pick up itu membawa pisang, besar masanya itu 2 kali 10⁴ kilogram. Kayaknya 2 kali 10⁴ kilogram itu kayak udah masa total antara pick up sama pisangnya. Terus pick up-nya itu terletak 20 meter dari ujung jembatan yang A. Terus yang ditanya itu berapa gaya-gaya yang ada pada A dan B gitu. Nah, buat menyelesaikan yang ini, itu tuh kita bisa pakai uh, kesetimbangan kesetimbangan benda ya, benda tegar. Ya, yang itu. Jadi ini kan jembatannya pastinya diam kan, nggak bergerak-gerak. Jadi antara torsi di A sama torsi di B itu nilainya pasti nol gitu. Nah, jadi kita bisa pakai buat mencari gaya yang bekerja di A sama yang di B gitu. Nah, buat yang gaya yang bekerja di A itu kita ngambilnya di pusat rotasinya tuh di B gitu. Karena kalau misalkan kita ambil titik pusat rotasinya di A, otomatis di A ini gak ada gaya karena kan dia pusat rotasi gitu kan. Jadi makanya ambil pusat rotasinya itu di B. Nah, ini tinggal dicari aja torsinya satu-satu. Jadi tadi ada ada berat gaya jembatan, terus ada gaya berat si pickup sama gaya yang ditopang sama titik A gitu. Nah, ini kita pakai persamaan yang torsi sama dengan nol karena ini kan keseimbangan ya, jadi torsinya itu juga pasti seimbang gitu. Nah, buat menentukan plus minusnya itu sebenarnya kalau buat aku pribadi itu kalau selama torsinya sama dengan nol itu nggak penting kayak mau FA-nya searah jarum jam, mau torsi di A itu searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam itu terserah mau positif yang mana, asalkan kalau misalkan arahnya itu berlawanan itu yang satunya dibuat positif, yang satunya dibuat negatif gitu aja. Jadi di sini kan ada 3 gaya, jadi kita cari satu-satu torsinya. Jadi buat nyari torsi itu kan gaya dikali sama lengan torsi ya kan. Nah, berarti yang FA ini lengan torsinya kan panjang jembatan. Jadi lengan torsinya yang FA ini dari A sampai B kan 75. Terus buat yang lengan torsinya yang pick up itu kan karena pusat rotasinya di B, berarti kita ngitungnya jarak dari pick up di sini sampai ke titik B di sini gitu. Jadi karena ini jarak antara pick up ke A itu 20 meter, berarti jarak pick up ke B itu pastinya 55 meter kan, tinggal dikurangin aja. Terus buat yang gaya berat si jembatan itu otomatis ada di tengah kan. Jadi ini lengan torsinya 17,5 meter gitu. Sorry ya, ini amburadul banget. Nah, tinggal dikalikan aja. Jadi yang selain FA itu dipindahin aja ke kanan. Terus nanti dibagi sama lengan torsinya yang FA. Jadi dibagi sama 75. Nah, jadi dapat kalau misalkan FA itu kayak menanggung gaya sebesar 7.460 7,467 kali 10⁻5 Newton gitu. Terus buat yang B itu sama. Jadi karena kita mau nyari FB, berarti titik pusat rotasinya itu ada di A gitu. Nah, ini sama, tapi cuma bedanya itu yang di pick up-nya ini. Karena pick up-nya itu kan
dihitungnya dari lengan torsinya dihitung dari antara letak pickup sampai titik pusat rotasi kan. Jadi karena titik pusat rotasinya berubah, berarti lengan gayanya yang pickup ini juga berubah. Jadi lengan gayanya itu jadi 20 meter gitu. Yang lainnya sama. Jadi ini yang jembatan karena ada di tengah-tengah, jadi ini tetap sorry ini tipe kayaknya. Ini tetap 17, oh ya 37,5 sorry. Bukan 17,5. Jadi 75 bagi 2 itu 37,5. Iya benar-benar. Ini tadi aku pakai berapa? Ya, gak jelas. Tapi kayaknya bener deh, udah bener 37,5. Jadi lengan torsinya yang berat jembatan, gaya berat jembatan itu pakai 37,5. Terus yang FB karena dia ujung ke ujung berarti pakai panjang jembatan 75 gitu. Jadi ini sama penyelesaiannya. Yang selain torsi yang FB itu dipindahin ke kanan, terus nanti dibagi sama lengan gayanya si gaya B gitu. Jadi hasilnya 6,53 kali 10 pangkat 5 Newton gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 2? Belum, Mbak. Aman. Sip, mantap. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, buat yang nomor 3, ini masuk osilasi. Jadi ada sebuah massa M yang dihubungkan dengan sebuah kawat panjangnya L. Jadi yang panjang L itu dari sini ke sini. Terus pada jarak H dari langit-langit itu ada sebuah pegas yang konstantanya K disambungin ke si kawat tadi. Terus yang ditanya itu persamaan frekuensi osilasi harmonik yang ini. Terus yang B itu frekuensi osilasi jika M-nya sama dengan 5 kg, L-nya sama dengan 1 meter, H-nya sama dengan 75 cm, sama K-nya itu 100 Newton per meter. Jadi ini kita ngubungin antara osilasi harmonik kalau nggak salah sama osilasi yang dipegas. Nah, jadi yang pertama ini kita hitung torsinya dulu. Karena kan di sini dia bergeraknya ini kan, bergerak rotasi kan, yang harmonik ini, yang bandul harmonik ini kan bergerak rotasi, jadi ada torsinya. Nah, terus ini buat nyari torsi kan I kali alfa kan. Nah, sedangkan cara lain buat nyari torsi itu pakai R kali F kan. F kali R, ya gitu. Jadi gaya dikali lengan bebannya. Nah, terus kita lihat di sini nih, kira-kira gaya yang bekerja di bandul ini ada berapa? Jadi yang pertama itu kan ada eh, gaya berat dari bandul ini kan, sama gaya pemulih dari si pegas ini gitu. Jadi yang di jarak jarak H ini itu ada gaya pemulihnya, terus yang di ujung ini itu ada eh, apa namanya gaya berat dari bandulnya ini gitu. Jadi ini buat yang torsi bandul, ini kan mg sin theta. Jadi kan buat ke bawah, bandulnya kan ke bawah mg. Tapi karena dia bergeraknya kalau miring kayak gini, yang tegak lurus sama si lengan gaya itu mg sin theta, berarti kita pakai yang mg sin theta. Jadi ingat kalau misalkan antara lengan gaya sama gayanya itu harus tegak lurus kan. Jadi kita cari gaya yang tegak lurus sama lengan gayanya. Nah, buat bandul ini yang tegak lurus itu mg sin theta gitu. Jadi torsi yang buat bandul ini mg sin theta kali L. Terus buat yang gaya pemulih ini, jadi sebenarnya buat nyari torsi itu kita bisa pakai dua option. Kita menegak luruskan yang gaya atau menegak luruskan si lengan gaya gitu kan. Nah, di sini karena F sama H-nya itu tegak lurus, jadi kita bisa langsung pakai F kali H. Jadi lengan torsinya itu kita pakai yang H, bukan pakai yang L ini gitu. Nah, berarti yang ini
torsinya itu F, F itu kan K kali H, K kali simpangan, K kali X, terus dikali sama dengan torsinya, jadi dikali H gitu. Terus buat ini, yang setengah kali alfa, ini kita bisa diubah juga, jadi, kok setengah, inersia kali alfa itu bisa kita ubah juga. Jadi inersianya ini, karena kita kan, apa ya, yang bergerak itu kan bandulnya ini. Jadi inersianya itu kita pakai si bandul ini. Berarti bandul ini itu kita anggap sebagai ml kuadrat. Karena kan dia kayak pusat rotasinya di sini, terus di sini ada kayak bentuknya tuh kayak partikel gitu, partikel yang mengelilingi pusat rotasi. Jadi inersianya ml kuadrat gitu. Terus alfanya ini kita tetap dulu. Nanti kita ubahnya di sini aja. Jadi dikali alfa. Nah, karena sudutnya kecil, itu biasanya kalau misalkan sudut kecil, sin theta sama cos theta-nya itu di kayak didekatkan gitu, diasumsikan nilainya sama kayak theta-nya gitu. Jadi makanya di sini sin theta sama cos theta-nya diubah jadi theta gitu. Jadi ini MGL kali theta ditambah KH kuadrat kali theta sama dengan ML kuadrat. Nah, alfanya ini kita ubah jadi min omega kuadrat kali theta. Ini tuh hasil penurunan dari d kuadrat theta plus dt kuadrat gitu. Jadi nilainya itu min omega kuadrat kali theta gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak penurunan yang apa ya, penurunan persamaan simpangan gitu. Ini hasilnya kan biasanya min omega kuadrat kali alfa kan, kali sin bla 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 gitu kan. Nah, sebenarnya alfa kali sin bla 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 itu kan buat nyari uh, simpangannya itu kan. Nah, di sini simpangannya kan berbentuk sudut. Jadi di sini rumusnya itu min omega kuadrat kali theta gitu. Nah, jadi ini tetanya bisa kita coret, berarti nilainya itu MGL ditambah KH kuadrat sama dengan ML kuadrat kali omega kuadrat. Nah, jadi tinggal dipindahin aja yang ML kuadrat, berarti ini akar dari MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat sama dengan omega kan. Nah, omeganya kita bisa ubah juga jadi 2πf. Nah, berarti buat frekuensinya itu 1/2π akar dari MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat gitu. Buat yang nomor 3 ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ya ke... Oh ya lupa, buat yang nomor 3 ini masih ada B-nya. Jadi yang B itu diketahui M-nya sama dengan 5 kg, L-nya itu 1 meter, terus H-nya itu 75 cm, sama K-nya itu 100 Newton per meter. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja ke rumus yang udah kita dapat yang tadi. Tinggal dimasukin, jadi M, L, K, sama H-nya itu kita ubah. Terus dicari, nah dapatnya itu 4,60977 Hz gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Nah, sebenarnya yang nomor 4 ini aku agak kurang yakin sama jawabanku. Soalnya yang A itu kan ditanyain tekanan air kan pada titik 1. Nah, sedangkan kita nggak tahu tekanan air di titik 2 itu berapa. Jadi kataku buat nyari tekanan di titik 1 itu nggak bisa dicari gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kita bahas aja. Oke, jadi ini ada alat Venturi. Jadi alat Venturi itu sebenarnya ada dua macam, yang terbuka sama tertutup kan. Nah, ini kita pakai yang tertutup. Bedanya tuh cuma di perbedaan apa ya? Perbedaan zatnya ini. Jadi ini kan zatnya beda kan, air sama raksa. Nah, biasanya kalau Venturi itu
row-nya itu sama. Jadi ini row-nya nggak masuk ke dalam rumus karena nanti dicoret di penurunannya. Kalau misalkan yang venturi terbuka. Nah, sedangkan yang venturi tertutup karena row-nya beda, jadi ini masih ada di dalam rumusnya gitu. Nah, sebenarnya ini udah ada rumusnya, tinggal dihafalin aja. Jadi buat soal yang ini itu di titik 1 ada D1 sama 2 cm. Terus yang titik 2 itu D-nya 6 cm. Nah, perbedaan ketinggiannya itu menunjukkan 22 cm. Terus yang ditanyain itu tekanan air pada titik 1 sama yang B itu debit air saat melewati titik 2. Nah, berarti yang B itu nanya V2, terus yang A itu nanya P1 kan. Oke, jadi ini dari masing-masing diameter itu kita cari dulu luas penampangnya, ya kan? Nah, buat luas penampang yang satu itu 113,097 cm kuadrat, sedangkan yang luas penampang dua itu 28,274 cm kuadrat. Nah, buat rho si air itu 1 gram cm kubik, buat rho yang raksa itu 13,6 gram per cm kubik. Nah, untungnya di sini buat rho-nya itu kita makanya itu yang kilogram per sentimeter kubik, bukan yang kilogram meter kubik. Nah, kalau misalkan di sini makanya kilogram meter kubik, jadi itu harus diubah dulu antara row-nya yang diubah atau luas penampangnya itu diubah dulu gitu. Nah, karena di sini udah sentimeter semua, jadi langsung aja gitu. Terus buat yang row raksa itu 13,6 gram sentimeter kubik. Terus ini ada perbedaan ketinggian, itu 22 cm. Nah, yang pertama itu nyari P1, terus yang B disuruh nyari F2. Kita mulai dari yang B aja dulu ya, soalnya ini udah ada rumusnya. Jadi buat nyari V1, jadi buat nyari V2 itu rumusnya akar 2GH kali omega aksen. Omega. Rho aksen dikurangi rho. Jadi yang raksa dikurangi yang air dibagi rho kali 1 min A kuadrat per A1 kuadrat gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau nyari F1 itu rumusnya sama aja tapi bedanya itu di sininya yang beda. Nah, di sini A1 per A2 dikurangi min 1. Terus kalau yang di sini A2 per A1 terus jadi pengurangnya 1. Jadi ini 1 min A2 min per A1. Kalau yang ini A1 per A2 min 1 gitu. Oke. Nah, ini tinggal dimasukin aja soalnya udah ada semua nilai-nilainya. Itu didapetin kalau F1-nya itu 19,22 cm pangkat 3 per sekon. Terus yang F2 itu 76,99 cm pangkat 3 per sekon gitu. Nah, buat yang A itu rumus Bernoulli-nya kan kayak gini ya. Hukum Bernoulli-nya kayak gini. Jadi P1 ditambah setengah omega V1 kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Nah, ini kan hukum Bernoulli yang berlaku di ini kan. Di sini doang. Nggak bisa. Berlaku di sini aja. Di sini aja. Jadi row-nya itu sama gitu. Jadi ini belum dihubungkan sama yang raksanya ini. Tapi kalau misalkan yang V2 tadi, buat penurunan V2-nya tadi itu udah dihubungkan sama yang raksa ini, makanya row raksa itu terlibat di rumusnya. Nah, tapi hukum Bernoulli itu bisa dipakai di apa ya? Bisa langsung dipakai di yang ini aja gitu. Misalkan ada perubahan luas penampang, itu tuh berlaku hukum Bernoulli gitu. Jadi ini hukum Bernoulli-nya tekanan. Ini sebenarnya tekanan semua, nilainya tekanan semua. Setengah rho V1 kuadrat itu punya tekanan, rho GH itu juga punya tekanan. Nah, karena rho sama hanya sama, ini kan sama ya. Titik 1 sama titik 2 itu tingginya sama. Jadi ini bisa dicoret rho GH. Terus buat yang ini kita pindahin ke sini yang V1 kuadrat karena kita mau nyari P1. Berarti P1-nya itu P2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat gitu. Nah, V2 sama V1-nya kan udah dicari tadi.
tinggal dimasukin aja gitu. Nah, yang aku bingungin itu P2-nya nggak ada, jadi ya gitu. Jadi kita tulis P2 aja dulu ya. Jadi ini hasil yang pengurangannya ini itu hasilnya 2,772 Newton per meter kuadrat. Sorry, ini harusnya Newton per centimeter kuadrat. Gitu. Jadi P1-nya itu sama dengan P2 ditambah 2,772 Newton per centimeter kuadrat. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 4? Atau ada yang kepikiran nggak cara nyari P1 gimana? Selain dengan cara ini, siapa tahu tanpa menggunakan P2. Ada yang mau ditanyain nggak buat soal-soal sebelumnya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal yang tahun 2019. Oke, jadi eh oke, jadi buat yang soal nomor 1, kita ada sebuah balok M mula-mula diam di titik A, kemudian meluncur pada sebuah bidang miring, licin, bersudut kemiringan 60 cm, 60 derajat terhadap horizontal. Terus balok kemudian meneruskan perjalanan pada lintasan lingkaran licin berjari-jari R. Dari ketinggian H, berapakah balok harus dilepas agar mampu tepat mencapai titik B? Nah, ini aku buat yang nomor 1, ini aku kurang yakin juga sama jawabanku. Jadi, aku mikirnya yang nomor 1 itu pakai hukum kekerasan energi. Gitu. Nah, ya, hukum kekerasan energi. Nah, jadi di sini EMA atau energi mekanik yang di titik A itu pasti nilainya sama kayak energi mekanik yang di titik B. Karena kembali lagi energi itu pasti kekal dan hanya berubah bentuk doang gitu. Nah, jadi yang EMA itu nilainya dianggap hasil dari energi uh, potensial maksimum. Karena yang ini kan tadi katanya fenolnya diam kan. Jadi H ini dianggap H maksimum gitu. Nah, terus ini yang buat titik B itu juga sama. Kita jabarin dulu. Berarti EM itu kan energi potensial ditambah energi kinetik kan. Nah, energi potensialnya itu sama MGH. Terus buat yang energi kinetik karena dia bergerak rotasi, berarti dia pakai energi kinetiknya rotasi setengah I omega kuadrat gitu kan. Nah, karena di sini I-nya itu bergeraknya melingkari poros rotasinya kan di sini ya. Nah, berarti I-nya itu pakai yang partikel itu. Jadi mr kuadrat. Jadi nilainya kembali sama kayak energi kinetik translasi, jadi setengah mv kuadrat gitu. Nah, terus kan menurutku ini tuh 2R itu kayak udah titik maksimum gitu yang ingin dicapai. Jadi V-nya itu dianggap nol gitu. Kalau kalau sepemahamanku kayak gitu. Entah harus dicari dulu atau enggak. Harus mencapai katanya agar tepat mencapai titik B. Iya, jadi kataku jadi B setelah mencapai titik B
itu pas berhenti gitu, soalnya dia udah kayak paling maksimum gitu. Jadi di B ini dia kayak energi potensialnya juga maksimum. Jadi yang setengah V kuadrat itu nilainya sama dengan 0. Jadi ini MGH sama dengan MGH yang lingkaran. Nah, H yang lingkaran ini kan 2R. Jadi ini G kali 2R berarti hanya itu 2R gitu. Jadi nilai hanya itu minimal harus sama dengan 2R gitu. Ada yang mau ditanyain nggak yang nomor 1? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Buat yang nomor 2, itu ada sebuah sistem katrol yang sepusat sama sumbu rotasi dengan momen inersianya itu 1,7 kg meter kuadrat. Jadi ini kan sebenarnya ada 2 katrol ya, tapi satu sumbu rotasi. Nah, ini meskipun ukurannya beda, kan kalau misalkan ukuran beda, pastinya momen inersianya beda kan, kalau misalkan normalnya. Nah, tapi karena ini ukurannya beda, M-nya juga beda, jadi aku mikirnya yang katrol kecil sama katrol besar itu tuh momen inersianya udah ditentuin. Jadi 1,7 kilogram meter kuadrat ini gitu. Jadi ini terus juga yang katrol kecil ini punya R kecil, jadi R2 10 cm. Terus yang katrol 1 ini punya R1 25 cm. Nah, terus yang katrol, oh enggak, bukan punya katrol. Terus ini ada balok dihubungkan sama yang katrol besar M1, terus yang M2 ini dihubungkan sama katrol yang kecil, yang R2. Terus yang M1 itu tuh masanya 5 kg, terus yang M2 masanya 1,5 kg. Terus pada posisi awal itu ada perbedaan ketinggian antara M1 sama M2 kan. Tingginya itu perbedaan ketinggiannya itu 2 meter. Nah, yang ditanya itu percepatan masing-masing balok sama yang B itu yang ditanya waktu yang dibutuhkan kedua balok saat berada pada ketinggian yang sama gitu. Jadi habisnya bergerak kira-kira balok M1 sama M2 itu bakalan ada di ketinggian yang sama ketika udah menempuh berapa lama gitu. Jadi yang pertama kita suruh nyari yang percepatan dulu kan. Nah, buat nyari percepatan kita bisa pakai rumus torsi gitu. Nah, buat nyari rumus torsi itu kan bisa pakai R kali F atau pakai yang I kali alfa ya kan. Nah, karena yang berhubungan sama A itu yang alfa, jadi kita pakai yang rumus satu I kali alfa. Terus yang berhubungan sama yang diketahui ini di sini kan ini ya, kayak M-nya ini yang diketahui. Jadi kita juga pakai yang R kali F gitu. Jadi ini F-nya pakai yang gaya beratnya si M1 karena ini kan udah udah ada di permukaan kan. Geraknya kan di permukaan, bukan di pusat. Jadi kembali lagi ke hukum torsi. Yang dipakai itu gaya yang ada di yang tegak lurus sama lengan gaya. Nah, lengan gaya itu kan kalau di katrol itu kan jari-jarinya. Berarti kita cari gaya yang tegak lurus sama si jari-jari. Biasanya gaya yang bekerja di ininya di keliling lingkarannya, bukan di pusat lingkarannya gitu. Jadi gaya yang menyinggung si lingkaran gitu. Nah, di sini karena udah saling menyinggung semua, si M1 sama M2 itu geraknya ada di keliling lingkaran, berarti kita bisa pakai buat nyari torsinya gitu. Berarti ini M2 kali G kali L sama dengan I kali A per R gitu kan. Berarti buat nyari A-nya itu nilainya M kali G kali R per I ya kan. Nah, karena I-nya beda-beda, berarti kita, sorry, bukan I-nya yang beda, tapi karena M-nya beda-beda sama R-nya beda-beda, jadi kita cari satu-satu buat benda satu sama benda dua. Nah, buat benda yang satu,
itu M-nya kan 3, terus N-nya itu 25. Jadi kita tinggal masukin aja, didapat itu 1,1 meter per sekon kuadrat gitu. Terus buat yang benda 2 itu M-nya 1,5, terus R-nya itu 10. Berarti percepatannya itu 0,0088 meter per sekon kuadrat gitu. Nah, eh yang A udah, terus buat lanjut yang B, itu kan yang ditanya T, ya kan? Nah, kita balik lagi ke gambarnya. Di sini kan gambarnya itu M1 itu kayak lebih apa ya, lebih pendek kan dibandingkan sama M2. Jadi biar posisinya sama, kayak ketinggiannya sama, M1 itu harus kayak bekerja lebih keras gitu kan. Karena dia harus menempuh jarak H sama jarak yang bakalan ditempuh sama M2 biar kayak bertemu gitu. Nah, jadi buat nyari nilai T, kita bisa menyamakan ini gerak jatuh bebas. Bukan. Gerak vertikal ke bawahnya. Nah ya, gerak vertikal ke bawahnya kita samakan. Jadi buat S1 itu nilainya sama kayak jarak yang ditempuh benda 2 ditambah H gitu. Karena ada selisih H kan tadi. Dan itu yang kayak lebih panjang itu M1. Jadi M1 ini harus menempuh jarak H ditambah jarak yang ditempuh sama M2 ketika waktu tersebut gitu kan. Biar ketemu antara M1 sama M2-nya. Jadi rumusnya ini S1 sama dengan S2 ditambah H. Terus tinggal dimasukin aja rumusnya. Ini sama kayak gerak lurus biasa sebenarnya. Tapi arahnya itu horizontal gitu, bukan vertikal. Nah, ini kan V0-nya 0. V0, rumusnya itu kan V0 kali T ditambah setengah AT kuadratnya kan. Tapi V0-nya tuh 0, baik yang S1 sama S2 itu V0-nya 0, jadi bisa kita hilangkan. Terus buat A-nya itu kan tadi udah dicari, yang antara S1 sama S2 udah dicari, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi ini setengah kali 1,1 kali T kuadrat, terus yang ini setengah kali 0,088 kali T kuadrat ditambah H-nya. H-nya itu kan tadi 2 meter ya. H-nya itu 2 meter, jadi dimasukin aja, tambah 2. Terus ini kan hasilnya 0,55 T kuadrat, terus yang ini hasilnya 0,044 T kuadrat. Jadi ini dipindahkan, berarti hasilnya tuh 0,506 T kuadrat sama dengan 2. Berarti T-nya itu akar dari 2 per 0,506 kan. Jadi hasilnya itu 1,988 sekon gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang nomor 2? Gak ada? Wah, sepertinya sudah pada siap kayak sih. Oke deh. Oh, oke. Jadi buat yang nomor 3, ini gampang. Kayaknya lebih gampang soal tahun 2019 deh daripada soal tahun 2020. Entah kenapa. Oke, jadi yang nomor 3 itu ada sebuah massa, sebuah benda bermassa 200 gram berosilasi di atas bidang horizontal tanpa gesekan pada ujung sebuah pegas. Jadi K-nya itu 7 Newton per meter. Terus benda tersebut kemudian ditarik sejauh 5 cm dari titik setimbangnya. Kemudian dilepaskan. Nah, berarti karena dia ditariknya 5 cm, terus dilepaskan, berarti otomatis 5 cm itu amplitudo. Karena dia kayak tarikan paling maksimum gitu. Jadi amplitudenya itu 5 cm. Terus yang ditanya itu periode osilasi sama yang B energi total pada sistem. Nah, ini gampang banget. Jadi tinggal masukin rumus aja. Ini buat gerak ini, ya nama geraknya. Pokoknya pegas gitu. Itu buat nyarinya itu 2pi akar K per M, ya kan, buat nyari periodenya. Nah, kalau misalkan osilasi harmonik itu kalau nggak salah
T-nya itu buat nyarinya tuh 2pi kali akar G per L. Atau L per G, lupa. Ya pokoknya hubungannya L sama G, kalau yang di sini tuh hubungannya sama K sama M gitu. Nah, tinggal masukin aja karena udah diketahui semua kan. K sama M-nya itu udah diketahui. Jadi tinggal dimasukin aja, berarti T-nya itu 37,17 sekon gitu. Nah, buat yang B, karena yang B tadi itu udah 0,5, sorry, ini 5 cm ya. Ya, jadi ini harusnya 0,05 meter. Ya, karena di sini kita mau nyari energi total yang ada di sebuah sistem, jadi energi total itu sama kayak energi mekanik. Jadi penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetiknya gitu. Jadi energi totalnya itu energi mekaniknya itu. Nah, buat nyari energi mekanik itu bisa dicari dari EP max, EK max, atau dari penjumlahan antara keduanya. Kalau misalkan sama-sama bukan maksimum. Jadi bisa ditambah antara EK sama EP-nya gitu. Nah, karena tadi yang diketahui itu amplitudo, jadi kita bisa langsung cari EM-nya itu pakai rumus EP max gitu. Karena amplitudo energi yang bekerja di amplitudo itu pasti energi potensial maksimum karena dia nggak punya kecepatan ketika ada di titik maksimum gitu. Jadi EM-nya itu sama dengan EP max. Nah, EP max-nya itu bisa dicari sama dari rumus setengah KA kuadrat ya kan. Berarti setengah kali 7 kali 0,05 harusnya dikuadratin. Jadi EM-nya itu harusnya 0,00875 Joule gitu. Gampang kan ya? Oke, lanjut buat yang nomor 4. Nah, buat yang nomor 4, ini masuk ke fluida. Tapi tipe soalnya sama nggak sih? Jadi yang nomor 1 itu kayak kekekalan energi, terus yang nomor 2 itu osilasi, bukan, rotasi, dinamika rotasi, hubungannya sama torsi-torsian gitu. Terus yang ketiga itu osilasi, terus yang keempat fluida. Jadi tipe soalnya kayak gitu. Oke. Bentar. Oke, jadi buat yang nomor 4, itu ada sebuah tangki berisi air dengan ketinggian H, terus bagian atas tangki itu terbuka seperti yang ditunjukkan pada gambar ini kan. Terus ada sebuah lubang kecil, diameternya itu kecil banget, ada di dinding tangki yang jaraknya itu H dari permukaan atas tangki. Nah, yang ditanyain itu pada jarak R berapakah aliran air akan mengenai lantai jika dihitung secara horizontal dari dinding dasar tangki. Jadi ini R. Terus yang B itu kalau misalkan lubangnya itu dipindah jadi jaraknya itu H dari permukaan bawah tangki. Terus ditanya nilai R-nya itu berapa gitu. Jadi buat yang nomor 4, ini kan kita bisa pakai, balik lagi bisa pakai hukum tekanan Bernoulli. Jadi kita membandingkan antara tekanan yang ada di titik 1 sama tekanan yang ada di titik 2 gitu kan. Nah, ketika eh, ini kan buat tekanan P0-nya itu sama-sama tekanan air. Eh, iya, pokoknya beneran rumusnya itu P0-nya sama, jadi kita berat aja. Kayaknya bukan tekanan air deh, tapi tekanan udara. Ah, ya benar. Jadi ini tekanan udara di di titik 1 ini ada tekanan udara gini kan. Kayak gini, ke bawah gini. Itu. Udah. Terus ini yang 2 ini sebenarnya juga sama, juga dapat tekanan udara, tapi dia dapatnya tuh dari luar negeri ini. Gitu. Nah, tapi karena nilainya sama-sama tekanan udara, jadi ini bisa dicoret gitu.
Terus tinggal yang rho GH ditambah setengah rho V kuadrat ya kan. Nah, yang tekanan 1 karena ketinggiannya itu H ini, jadi H1-nya itu pakai H besar. Terus V1-nya itu bisa diabaikan karena di sini tuh kayak nggak ada, bukan nggak ada, hampir tidak ada pergerakan gitu. Gerakan airnya kan cuma kayak turun doang gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kedua, ini kan gerakan airnya tuh kayak memancur, apa sih? Ya itu, kayak gitulah ya. Ada V-nya pokoknya. Nah, jadi V1-nya ini bisa diabaikan gitu. Jadi tinggal yang rho GH1. Nah, buat yang di titik 2 itu P0-nya ini kan tadi udah dicoret sama P0 yang di 1. Jadi tinggal rho GH2 ditambah rho setengah rho V2 kuadrat gitu kan. Nah, H2-nya ini kita pakai yang yang bawah ini. Jadi H besar dikurangi H kecil. Jadi rho kali G kali H min H kecil gitu kan. Terus yang ini tetap jadi setengah rho V kuadrat gitu. Terus ini karena kita mau nyari nilai V-nya, berarti yang rho G H besar dikurangi H kecil itu dipindah. Jadi ini rho GH min rho G kali H min H kecil. Jadi hasilnya itu rho GH kecil ya kan. Terus yang di kanan itu tinggal setengah rho V kuadrat, berarti V-nya itu akar dari 2GH gitu. Oh ya, ini rho-nya sama-sama punya air, jadi bisa dicoret. Jadi V-nya itu nilainya akar 2GH gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita kan mau nyari nilai R ini kan. Jadi, karena kita udah tahu jarak antara, bukan jarak, karena kita udah tahu kecepatan air keluar dari lubangnya itu berapa, jadi kita bisa cari nilai dari R-nya ini. Nah, si R ini kan pakai persamaan parabola kan, buat ya pergerakan airnya ini kan buat persamaan parabola ketika jatuh ke tanah. Nah, jadi buat nyari P-nya itu kita bisa pakai dari yang V0-nya. Ya, jadi bisa cari dari sumbu Y-nya. Nah, buat nyari Y ini itu kan nilainya setengah GT kuadrat. BTW Y itu ini ya, H-H ini. Jadi yang Y itu H-H. Jadi ketinggian titik dari permukaan tanah itu yang Y. Nah, buat nyari Y-nya itu kan V0 Y ditambah setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya itu bukan pakai V0 ini, karena V0-nya itu dianggap 0. Pas pertama kali paling awal sebelum airnya itu keluar, itu kan 0 kan, nggak ada kecepatannya. Jadi tinggal setengah GT kuadrat gitu. Nah, berarti T-nya itu nilainya kan akar dari 2Y per G gitu. Terus baru kita hubungkan sama yang gerak di sumbu X-nya. Nah, di sumbu X, dia kan gerak GLB. Jadi bisa langsung pakai V kali T. Berarti ini V-nya itu akar 2GH, terus T-nya itu akar 2Y per G gitu. Nah, kenapa V-nya ini punyanya Vx bukan V V apa ya? Bukan V doang, bukan V apa namanya? eh bukan VY tapi punyanya Vx. Jadi kan tadi ini awalnya si air ini tuh awalnya harusnya tuh memancarnya tuh tegak lurus. Bukan tegak lurus, tapi sejajar gitu. Jadi kayak gini. Nah, tapi karena dia si dapat apa namanya? Dapat kayak gravitasi ke bawah, makanya dia geraknya parabola. Tapi sebenarnya dia ditinjaunya tuh lurus kayak gini. Makanya tadi penolnya tuh ke kanan gitu, lurus juga masuk ke dalam lubang gitu. Itu. Nah, berarti ini punyanya Vx, berarti tinggal dikalikan aja, berarti R-nya itu 2 kali H kali Y. 2 kali akar H kali Y. Balik lagi, Y-nya tadi kan kita ninjaunya tuh di ketinggian ini kan. Berarti Y-nya tuh bisa kita ubah jadi H min H kecil gitu.
Jadi Y-nya bisa kita ubah jadi H min H kecil gitu. Jadi rumusnya itu R sama dengan 2 kali akar H kecil dikali H besar dikurangi H kecil gitu. Terus buat yang B, ini kan diubah ya si H-nya. Si lubangnya itu malah ada di H ini, H di bawah ini. Hanya itu dihitung dari permukaan bawah, bukan permukaan atas gitu. Nah, ternyata H-nya itu sama, bukan hanya ini sama. Ternyata nilai R-nya itu sama. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya rumus 2 kali H kali Y itu yang H itu jarak lubang dari permukaan bawah, terus yang Y itu jarak permukaan lubang dari permukaan atas kan. Jarak lubang dari permukaan atas kan. Jadi karena ini rasionya sama, jadi yang ini yang dari bawah H, terus yang dari atas itu H min H, jadi nilainya itu sama 2 kali H min H kali H. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kecepatan pancuran yang bakalan menghasilkan hasil yang sama, itu samanya ketika jarak antara lubang dari permukaan atas si tangki sama jarak apa ya kayak gini. Jadi kalau misalkan mau nyari kecepatan yang pancurannya sama kayak titik ini, berarti itu tuh ketika hanya itu jaraknya itu H dari permukaan atas gitu. Jadi bandinginnya tuh kayak ditukar gitu. Jadi dari yang awalnya jaraknya itu dari permukaan atas diubah jadi jarak dari permukaan bawah, terus yang awalnya jarak dari permukaan bawah jadi jarak dari permukaan atas gitu. Itu nilainya bakalan sama kecepatan pancurannya gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah selesai. Jadi ini tinggal soal-soal yang tadi. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Atau ada hal atau ada hal lain yang mau didiskusikan? Silakan. Nah, gitu. BTW kemarin jadi berapa kelompok ya buat ininya, tugas kelompoknya? Di sini yang udah ngumpulin udah 10 kelompok. Kemarin ada 10 kelompok ya? Iya Mbak, sepertinya. Sesuai yang breakout room itu kan ya Mbak ya? Iya benar. Iya aku lupa soalnya. Oke, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini aja. Kalau dari saya cukup sih Mbak. Oke, siap, thank you feedbacknya. Yang lain ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusiin? Kalau saya sih belum, Mbak. Oke, oke. Sip, sip. Yaudah, kalau kayak gitu kita akhiri sampai sini aja ya. Semoga sukses teman-teman buat ujiannya. Makasih, Mbak. Amin, makasih, Makasih, Mbak. Terima Mbak. banyak Mbak. Oke, nanti aku kirim filenya di grup ya. Banyak Baik, Mbak. teman-teman. Baik, baik, Mbak. Makasih. Baik, Mbak. Terima Banyak, kasih Mbak. banyak. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Oke, Semangat juga, Mbak. oke, semangat juga. Oke, aku akhiri ya. Sukses selalu teman-teman.